sebagai bagian dari akidah saya, maka pengertian akidah di situ adalah ikatan saya terhadap kebertuhanan Allah Ta'ala. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin iman kita disebut sebagai iman yang lebih tinggi. Iman yang melemah artinya ikatannya melemah. Akidah tidak hanya terkait dengan persoalan iman kepada Allah kan, tapi juga akidah terkait persoalan iman kepada para makhluknya Allah, para pembantunya Allah, para pendampingnya Allah Taala, yaitu malaikat. Ini mungkin tidak mudah ya diterjemahkan. Saya mengimani malaikat sebagaimana saya memiliki sebuah ikatan yang kokoh dengan para malaikat. Kan nggak gitu juga ya. Jadi keimanan kita terhadap malaikat sejauh kita meyakini bahwa mereka ada, mereka hadir, mereka membersamai kita. Nah, disebut akidahnya kuat terhadap keimanan kepada malaikat ya terkait dengan seberapa kita betul-betul merasakan sejauh mana kehadiran para malaikat itu di dalam kehidupan kita kan. Jujur saja kan kalau kita masih ragu, tidak merasakan kehadirannya para malaikat, karena para makhluk gaib tidak tampak secara kasat mata, sehingga kesulitan kan kita untuk memastikan apakah kita benar-benar mengimani dalam aspek iman itu, eh, yakin, terikat kuat atas kehadiran mereka, kan ya itu yang kita jadikan sebagai bahan proses pembelajaran keberagaman kita. Setelah malaikat, kemudian iman kepada kitab Allah, ini juga kan akidah juga kan terkait dengan bagaimana kitab Allah itu mengikat kita atau tidak. Nih setelah bab haji ini kita nanti masuk kepada bab tentang penghormatan kita pada kitab Allah ya. Di bab sebelumnya, bab berikutnya itu tentang adab membaca Al-Quran. Ya tidak sekedar membahas tentang persoalan bagaimana membaca dan adabnya ya, tapi bagaimana kita bisa menempatkan kalimat-kalimat atau firman Allah yang mulia itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sebut mengimani kitab, tentu akidah kan juga terkait ikatan kita. Kalau dalam bahasa Arabnya akidatun itu ini ikatan. Itu. Nah, termasuk ikatan kita terhadap peran baginda Rasul utamanya. Selain para Rasul sebelumnya kan kita imani semua, itu juga sama ketika kita kemudian dipertanyakan persoalan akidah kita terhadap keberadaan para nabi, khususnya baginda mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ditanya ulang ya, seperti apa ikatan kita dengan mereka atau beliau, khususnya baginda Rasul. Nah, kemudian yang mungkin lebih abstrak lagi adalah keimanan kita terhadap hadirnya sebuah hari akhir. Dan yang menarik, yang terakhir justru positioningnya adalah ditempatkan akidah kita terhadap persoalan takdir Allah kan. Bikodo al iman bikodo illah, iman terhadap kodo ketetapan Allah. Tentu ketetapan sini kodo dan kodar ya, ketetapan dan ukurannya. Itu persoalan rukun iman. Nah, yang kita hari ini sedang bahas persoalan rukun yang kedua, persoalan Islam kan. Ini bagi sebagian sudah pernah kita bahas soalnya. Ini terkait dengan syariat lahir, yaitu urusannya menata sisi jasadiah kita kan.
Dan kalau ihsan terkait syariat batin yang menata urusan ini pakai warna yang lain. Salah, menata jiwa. Nah, harusnya akidah itu mengikat juga antara persoalan aspek keislaman kita dan aspek ihsannya kita kan gitu. Nah, sekarang ketika kita masuk ke pembahasan perkara haji yang Al-Ghazali menyebutkan sebagai puncaknya ibadah, kesempurnaan ibadah, Al-Ghazali termasuk yang punya peran yang bermakna sekali untuk kita bisa syukuri sekarang dengan hadirnya kitab Ihya ini, mencoba menyatukan aspek Islamnya dalam rukun Islam dengan aspek keihsanannya. Ini yang menarik kan, yang harus kita lihat sebagai sebuah perkara menarik. Kenapa di dalam Islam ada yang kita sebut sebagai rukun Islam, tapi di dalam urusan ihsan tidak dikenal secara tegas atau tidak disebutkan secara rinci oleh baginda Rasul dengan istilah rukun ihsan. Sedangkan iman ada, kita sebut juga rukun imannya ada kan. Jadi di iman urusan akidah ada rukunnya, rukun juga pilar ya, penopang yang tidak boleh satu sama lain saling lemah, satu harus saling mengokohkan. Nah, ini. Maka ketika kemudian kita pahami berikutnya bahwa rukun Islam yang menata pilar keberagaman kita dalam sisi jasadiah kita, bagaimana kita bersyahadat, bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita berzakat, bagaimana kita berpuasa atau melaksanakan ibadah saum, dan puncaknya yang hari ini kita sedang bahas, puncaknya ini kan, jadi kan puncak itu sesuatu yang tertingginya ya. Beda posisi menempatkan rukun iman itu kan tertingginya ya rukun pertama. Tapi kalau rukun Islam justru yang tertingginya itu rukun yang terakhir kan gitu. Walaupun syahadat juga sebenarnya perkara jauh lebih besar loh dibanding yang lain. Karena syahadat itu lebih kepada ikrar dalam mewujudkan rukun kedua, tiga, empat, limanya sebetulnya. Tapi nanti kita gali lagi. Nah, kita harus mencurigai, jangan-jangan di dalam ihsan pun ada rukunnya, kita sebut dengan rukun ihsan. Kita udah bahas nih dulu nih, apa sebenarnya rukun ihsan ini? Nih, saya bukan bermaksud memberikan sesuatu yang baru ya, ada yang sebelumnya tidak ada. Cuma saya mencurigai, nah itu, menganalisa karena aspek ihsan itu adalah penataan syariat yang menyangkut sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, yaitu perkara jiwa kita, kan nggak terlihat ya. Maka rukunnya pun sepertinya nggak terlihat gitu, tidak tertulis secara ini apa urutannya disebutkan apa aja rukunnya. Gitu. Kalau saya menyangkut rukun ihsan ini ada di dalam persoalan Islamnya, menyangkut sisi batinnya aspek Islam. Ini kita dulu pernah bahas. Saya ingin merangkaikan ulang ya ini sebagai bagian pemancing diskusi kita. Jadi rukun Islam di sini adalah syahadat secara fisik, jasad kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Sang jiwa, nah itu bahasa saya gini, sedang mencoba mengimplementasikan syariat batinnya dari rukun Islam syahadat adalah apa? Sorry, ini satu juga nih. Persaksian. Jadi si jiwa yang bersaksi, makanya dimulai dari peristiwa surat Al-A'raf ayat 72 kan, ketika sang jiwa berhadapan dengan Allah Ta'ala dan Allah kemudian menyatakan kepada sang jiwa tersebut sebelum diturunkan ke bumi melalui rahim ibunya, sebelum disematkan ke dalam rahim ibunya, ada sebuah perjanjian, ada sebuah pertemuan khusus antara Allah Sang Pencipta dengan makhluk Allah bernama manusia sebagai jiwanya yang juga dicipta oleh Allah untuk sebuah tujuan. Sebelum jiwa itu disematkan ke dalam bersama ruh ya yang menghidupkan sang janin ke dalam jiwa ke dalam jasad ibunya, persaksiannya itu apa? Persaksian bahwa Allah adalah sebagai Tuhan, syahadat Allah, kemudian persaksian kedua adalah syahadat Rasulullah. Ini harus harus dilihat sebagai sesuatu yang perkara besar ini jadinya. Jadi kalau misalkan agama itu juga difahami sebagai utang, maknanya ya, din itu dengan dain itu satu huruf, urutan hurufnya sama, bedanya yang satu dibaca dinu, yang satu dibacanya dainun. Dain itu artinya utang yang harus dibayar, kemudian din itu agama. Nah, ternyata kita bisa paham, oh ada sebuah utang terkait dengan janji, utang janji kita. Maka ini menjadi hal besar juga jadinya syahadat itu. Bukan sekedar pemisah antara seseorang yang memasuki keberagaman Islam, yang tadinya seorang non-muslim kemudian bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sudah menjadi muslim, selesaikan tidak. Apalagi kita yang lahir sebagai seorang muslim kan. Maka persyahadatan kita harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat dalam. Nah, mempersaksikan atau menjadi saksi itu janji kita di hadapan Allah. Jadi untuk bisa bersaksi tentang siapa Allah, tidak lepas juga kita bersaksi tentang siapa Rasulullah. Nah, perjalanan haji, kenapa disebut puncak? Karena di dalam perjalanan haji itu termasuk ditantang lah, saya sebut begitu ya bahasanya, oleh Allah Ta'ala, hei hamba, kamu datang ke tanah suciku, tanah di mana kiblat seluruh umat manusia di muka bumi, umat baginda Rasul menghadapkan wajahnya di tanah suci bernama Mekah ini, yang ini di situ tersimpan atau bersemayam rumahku, kata Allah ya, untuk bisa memahami siapa aku. Kesekembalinya dari tanah suci, engkau harus bisa minimal mempersaksikan bagaimana Allah itu hadir, bagaimana Allah itu menunjukkan tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat penuh kemuliaan, tempat-tempat penuh simbol, tempat-tempat penuh makna di balik semua itu terkait dengan siapa Dia Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah di balik Mekah itu. Jadi Mekah itu kita ditantang, dipersilakan oleh Allah untuk kemudian bagaimana menjadi saksi Allah. Kemudian Madinah, sekembalinya dari kotanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menata negeri Madinah,
merintis atau membangun peradaban di kota Madinah itu kan juga simbol yang lain. Bahwa ketika sepulang kita dari kota Madinah, seharusnya kita sudah bisa juga menjadi saksi tentang Rasulullah. Apa yang bisa kita ceritakan kepada saudara-saudara kita sepulang dari kota Madinah tentang Rasulullah? Kalau kita ingin dinilai, dipandang oleh Allah menjadi saksi Rasulullah yang benar. Sebagaimana dari kota Mekah pun, kita akan dipersilahkan oleh Allah untuk menunjukkan janjinya, persaksiannya tentang siapa Allah. Nah, untuk bisa mengenal Allah, nah ini cara lain. Harus mengenal diri kan. Nah, ini perkaranya besar juga kan. Jadi bagaimana bersaksi tentang Allah kalau kita tidak mengenal siapa Allah. Untuk mengenal siapa Allah, kita harus mengenal siapa diri kita dulu. Artinya nanti di situ ada sebuah proses perjalanan panjang memang di dalam mengenal diri itu, termasuk mengenal apa sih perangkat yang paling tepat di dalam proses upaya kita mengenal siapa Allah. Kalau Allah dikenali melalui pikiran kita, jasadiah kita, waduh, banyak bubarnya, banyak problemnya. Tapi kalau kita pandang Allah adalah zat yang paling bisa dikenali dengan baik melalui perangkat jiwa bernama kalbu, yang sudah mengenal Allah, jiwa yang sudah pernah bertemu dengan Allah, maka pengenalannya pasti benar. Persaksiannya pasti benar juga. Nah, itu jadi ini nggak sederhana jadinya ya, perkara rukun Islam dan rukun ihsan. Jadi ihsan ini rukunnya nggak kelihatan, ada di balik rukun Islam ini, aspek batinnya, jadi sesuatu yang tersembunyi terkait dengan jiwa. Syahadat secara lisan berucap asyhadu alla ilaha illallah, si jasad ya, si jiwa melalui hatinya harus membimbing kepada sang jasad itu untuk lisannya berkata-kata tentang siapa Allah dengan segala kemahaannya, kemurahannya, kebaikannya. Nah, ini harus harus clear, makanya akidah itu mengikatkan antara rukun Islam dan ihsannya, diikat, disatukan. Al-Ghazali itu berhasil membuat kitab Ihya ini untuk membuatnya menyatu. Jadi nggak terpisah, makanya ad-din, pilar Islam, iman, dan ihsan ini. Saya mereview dulu ya, ini belum masuk ke persoalan hajinya nih. Ya lagi, ini bagi sebagian yang baru ketemu, ya ini saya akan coba uraikan. Bagi yang sudah pernah membahas, pernah mendengar bahasan yang saya ini, eh, mereview ulang aja. Yang kedua, perkara setelah syahadat adalah sholat secara jasa dia adalah sebuah gerakan berdiri, awali dengan niat, kemudian mengucapkan takbir, lisan mengucapkan takbir, tangan diangkat, dihadapkan satu atau dua wajah tangan ini kepada kiblat, merujuk kepada simbol penghadapan kita kepada Allahnya, dari takbir, saat dari takbir, kemudian ucapan iftitah, al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sampai ditutup dengan penutupnya salam kanan dan kiri. Itu yang dilakukan di dalam rukun Islam bernama sholat. Rukun ihsannya apa? Nah, ini yang menarik. Rukun ihsannya itu adalah perkara keterhubungan hamba dengan Allah. Siapa yang bisa mengalami keterhubungan jasad kita, pikiran kita, atau jiwa kita? Sang jiwa. Jadi kalau jasadnya melakukan gerakan-gerakan dari sejak takbir sampai salam, tapi si jiwa tidak menjalin hubungan yang intens, yang
apa ya, yang apa sih nyebutnya, si jiwa tidak tidak merasakan sebuah kehadirannya, tidak merasakan adanya keterhubungan, gitu, ikatan, problem kan. Ini alat ukur kita harian hari ini ya, sehari-hari ya. Benar nggak kita sudah menegakkan rukun ihsannya sholat, sementara rukun Islamnya berhasil kita tunaikan dari sejak takbir sampai salam? Berapa saat, berapa lama jiwa kita tuh merasakan kehadirannya dan keterhubungannya. Jadi kalau rukun Islamnya bisa ditegakkan, tapi ada problem di aspek ihsannya, ya PR bersama kita. Perbaiki terus, saya pun sama. Dalam sebuah perjuangan bersama-sama, nggak ringan, tidak. Setan pinter tahu lubang terbesar kita adalah kelengahan, kelalaian. Makanya sholat itu identik dengan waspada kita terhadap kelalaiannya. Bayangkan orang yang sudah sholat saja sudah bisa dikategorikan sebagai fawailul lil musallin. Wail itu. Ngeri kan? Karena kelalaian di dalam sholat itu sangat mungkin sepanjang jasad yang sholat, jiwanya entah terbang kemana, entah melayang kemana. Itu ya, saya mau mengurai ini karena buat saya ini sangat bermakna sekali. Sehingga di situ baru kelihatan, oh iya ya, kenapa rukun ihsan ini kok nggak disebut-sebut gitu. Dasarnya ihsan itu kan anta budallah ka annaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innallaha yaraka. Itu kan persoalan adab sang hamba ketika sedang menjalin relasi dengan Dia Ta'ala. Beribadah seakan-akan melihatnya, jika tidak melihatnya, yakini Allah melihat. Itu bahasa definisi umum ya. Ada definisi lain lagi lebih dalam. Oke, masih ingat yang ketiga apa? Zakat secara fisik adalah mengeluarkan uang, walaupun diperluas juga bisa dengan mengeluarkan, mencurahkan pengetahuan yang kita tahu, kita ajarkan kepada orang lain. Zakat bagi ilmu kita, memurnikan ilmunya. Barangkali ada ilmu yang salah, yang batil, melalui zakat ilmu itu Allah, semoga Allah memurnikan, membersihkan. Tenaga yang kita miliki, kita wujudkan dalam bentuk menolong, meringankan beban orang lain, itulah zakat tenaga kita. Kemudian kesempatan waktu yang kita miliki, kita niatkan, kita akadkan di hadapan Allah, ya Allah saya ingin berbagi, menzakati waktu yang saya miliki untuk kepentingan orang lain, kan indah sekali. Disitulah maka jiwa mengalami mekanisme pensucian. Nah, gitu. Jadi dari segi aspek hartanya, aspek jiwanya kan juga dimurnikan di dalam zakat. Kehidupan kita kan juga zakat ya, mensucikan, suci dan mensucikan. Keempat apa? Saum. Ini mau masuk haji nih, tadi nggak masuk-masuk. Saya lebih suka menggunakan istilah saum bukan puasa karena bahasa Arab itu menarik ya. Esensinya di makna bahasa itu apa? Penjagaan diri. Artinya diri itu jiwa kitanya kan. Penjagaan dari aspek apa? Yang pasti menjaga dari memperturutkan hawa nafsu, sorry, bukan memperturutkan, mempertuhankan. Karena jelas ya, surat 25, 43, 45, 23. Ini saya suka karena ayatnya mudah dihafal. Jadi hawa nafsu yang dipertuhankan dan syahwat yang diperturutkan. Oke, maaf, 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 maaf.
Nah ini, jadi ini menjadi perkara, saya pengen yang merah biar merahnya kelihatan. Ini sesuatu yang diwaspadai harus dilihat dengan warna merah. Si jiwa akan dipersilakan memilih kan, mengendalikan dua alat yang Allah hadirkan yang menjadi setan ketika dipersilahkan menjadi pengatur kita, atau dua alat ini sepenuhnya di dalam kendali kita sehingga keduanya bisa memberi manfaat buat kita. Karena kita butuh, bukan butuh ya, kita memanfaatkan ketika Allah hadirkan di alam dunia, dua hal ini hadir, syahwat hawa nafsu. Bukan sesuatu yang harus dibunuh ya, tapi untuk di dalam kendali sepenuhnya jiwa kita. Nggak mudah makanya kan perkara saum ini nih. Coba lihat aja nanti masuk Ramadan, mulai terasa aspek hawa nafsu kita itu oleh Allah dipersilahkan, dihadirkan. Suka tidak suka, Allah tunjukkan satu persatu jati diri kita yang di situ kelihatan sekali seberapa kuatnya sisi hawa nafsu ini hadir menggerogoti jiwa kita. Yang tadinya kepemalasannya kurang kelihatan, begitu masuk Ramadan langsung tampak jelas malesnya sehebat apa. Yang tadinya penuh harapan, tapi kadang-kadang merasa putus asa, bosan dengan kehidupan, bulan Ramadan itu bisa jadi ditunjukkan lebih jelas. Oke, nah ini baru masuk ke perkara ini nomor 5 ini, baru ini yang jadi puncak. Kenapa ini menjadi puncak rukun Islam kita, haji? Karena rukun ihsannya dari haji, apa? Ada yang pernah bahas? Kosodayak sudu, maksud, bermaksud, arah, arah tujuan. Jadi di haji itu ya sebetulnya bagi yang sudah pernah boleh dievaluasi sepenuhnya, bagi yang belum pernah ini menjadi catatan khusus. Kita berhaji menuju siapa, menuju apa, mencari apa, ingin mendapatkan apa. Di situ Allah akan memurnikan sehebat-hebatnya, atau kalau kita niatnya bersih akan dimurnikan tujuannya. Kalau niatnya tidak bersih akan ditunjukkan gitu, penyimpangan tujuannya seperti apa gitu. Coba awalnya bersih, niatnya tulus, ya Allah saya ingin menyempurnakan amalan saya di dalam keberagamaan, menunaikan rukun Islam, puncak rukun, kesempurnaan dari rukun yang hamba ingin tegakkan ini ya Allah. Secara jasad berhasil nih berangkat menuju ke tanah suci, ber, melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, tahalul, kemudian menuju ke Mina, kemudian Arafah dan seterusnya sampai selesai kembali. Apakah berhasil, mabrur, sukses, diterima oleh Allah ibadahnya? Lihat tujuan utamanya, apa yang sedang diraih di situ. Jadi arah tujuan termasuk apa yang dicari. Apa yang dituju. Bis, dicari, dituju, ya sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi haji itu secara bahasa itu kosoda,
bermaksud. Jadi kosoda kemudian ada kata maksud. Maksud itu bahasa Arab, bahasa kemudian diterjemahkan oleh kita kan apa maksud dan tujuan Anda. Nah, tujuan itu Allah sedang menguji sepenuhnya si hamba. Coba, engkau datang menemui rumahku, benar nggak tujuannya sepenuhnya mencari aku? Jangan-jangan mencari kemuliaan di mata makhlukku. Jangan-jangan mencari penerimaan, penghormatan dari makhlukku. Jangan-jangan mencari kekayaan dari makhlukku. Kan begitu ya, yang terjadi kan begitu. Jadi kalau misalkan hari ini kita dihadapkan pada sebuah keprihatinan ya, dengan sistem yang berlaku di Departemen Agama misalkan, korupsi merajalela di berbagai sisinya, di situ kan jelas ya, arah tujuan setiap hamba, baik sebagai pelaksana haji atau yang bertugas untuk membantu terlaksananya perjalanan haji dari umat Islam, semuanya diuji semua. Apa yang dicari? Arah tujuannya kemana? Itu jadi eh, betul-betul ketika Allah mengajarkan kita sebuah kalimat talbiyah labbaik, labbaik Allahumma labbaik, kalimat kami sambut panggilanmu ini, coba seperti apa cara kita ya Rob. Jadi apa ya, buat saya ucapan labbaik Allahumma labbaik itu perkara sangat besar. Benar nggak kita sedang memenuhi panggilannya dan menuju Dia Ta'ala, bukan menuju kemewahan dunia yang Allah izinkan hadir hari ini, menara Zam-Zam Tower sedemikian megah, Masjidil Haram pun juga diizinkan Allah dihadirkan kerajaan Saudi yang bisa membangun semegah mungkin. Kita terjebak oleh kekayaan dunia beserta pernak-pernik keindahannya, atau ada sesuatu yang lain yang kita tuju. Di situ Allah sedang menguji penuh. Benar nggak tujuan kita itu sepenuhnya menyambut panggilan? Emang kalau dipanggil menuju kemana kan? Gitu. Terus kalau ketika kita dipanggil, cara kita menyambut panggilan itu dengan cara seperti apa? Gitu. Ini mohon maaf bagi yang sudah pernah berhaji dan ada lintasan menyesal kenapa dulu tidak ada ilmunya atau belum punya ilmunya, kelewat begitu saja. Bukan berarti tidak ada peluang untuk memperbaiki. Ya Allah kan tidak menghendaki kita untuk haji ya khususnya ya berulang-ulang melaksanakan, karena Allah sedang menguji juga seberapa kita memberi kesempatan yang lain. Tapi esensi haji, nah ini yang saya jadikan judul ini, adalah haji secara jasa dia, perjalanan dari tanah air menuju ke kota suci Mekah dan Madinah, sedangkan haji secara jiwa ini yang harus kita renungkan. Kita semua bisa berhaji secara jiwa. Nah, saya suka gambar dulu bentar.
Jadi haji sebagai jiwa, sebagai jasad memang diperintahkannya cukup sekali seumur hidup. Sebagai jiwa itu berkali-kali sepanjang waktu. Kita sudah berhaji nggak secara jiwa? Sudah memandang hidup ini, ya Allah, adalah ingin semata-mata menghadapkan wajah padamu semata atau tidak. Jadi makanya kalau disebut sebagai haji yang mabrur adalah ketika sepulang dari secara jasad balik lagi ke tanah air, secara jiwa itu penghadapan wajahnya tidak pernah lepas. Ini idealnya kan? Ya ini nggak mudah. Jadi penghadapan wajah menuju atau bagaimana tujuan hidup, eh, menuju dia kan. Jadi gampangnya begini gitu. Kalau hidup kita selama ini, baik yang sudah berhaji ataupun belum berhaji, berniat sepenuhnya, ya Allah, berikan hamba kesempatan, kemampuan untuk bisa menempuh perjalanan puncak keberagaman hamba bernama haji ini. Jangan dulu merasa putus asa, kayaknya nggak akan mampu. Dimampukan pada waktunya yang tepat. Tapi yang lebih penting untuk direnungkan adalah esensi haji itu adalah penghadapan tujuan hidup menuju dianya itu dibangun terlebih dahulu. Nanti begitu Allah takdirkan kita berangkat, lain berbeda. Pengalaman kita sangat berbeda jauh. Nah, bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, jadi bahan renungan kita semua. Oh ya Allah, kemarin kok belum belum menghajikan jiwa saya, kan bahasanya gitu ya. Belum menjadikan jiwa saya menghadap sepenuhnya Engkau, ya Allah, dalam hidup ini dipertaruhkan hanya untukmu, ya Allah. Ya sudah, kita mulai bismillah tawakal dari sejak kesadaran kita itu sudah hadir. Dan Allah zat yang tidak pernah membiarkan kita yang menyesal. Bagi yang sudah haji ya, ketika memandang yang lalu kurang sempurna, kemudian dicenderung diabaikan, kan tidak. Allah tetap menerima walaupun ibadah yang dulu sadar betul, ya Allah kok banyak kurangnya, gitu. Banyak lalainya, banyak melakukan hal-hal yang bisa jadi Allah akan menolak, tidak menerima persembahan kitanya kan. Nah, baru haji secara jasad berangkat dari tanah air menuju ke tanah suci. Tapi haji secara jiwa itu bisa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Yang maksud dengan hajinya sang jiwa ya. Jadi haji bagi jiwa, ya ini yang harus jadi catatan khusus ya. Saya mau pakai warna biru. Ya biru boleh. Jadi kalau disebut oleh Al-Ghazali bahwa haji itu adalah puncak kesempurnaan ibadah, ya memang kesempurnaan ibadah itu pada saat hidup kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu terimplementasikan gitu, apa ya, hadir betul-betul di dalam nafas kita. Sementara kan kita masih inna solati, sholatku untuk siapa ya? Untuk memenuhi kewajiban saja gitu. Saum ya kalau diwajibkan ya saya saum gitu. Tapi belum
mencapai, meraih apa yang dijaminkan oleh Allah sesuatu. Jadi ini ya yang saya ingin sampaikan sebagai refleksi perenungan kita semua. Haji bagi jiwa kita adalah hadirnya sebuah penghadapan yang total, ya Allah, sebagaimana dalam sholat menghadapkan hati dan pikiran kepadamu semata. Zakat adalah memurnikan jiwa hamba, saum adalah bagaimana hamba hadir menjadi sosok yang bisa memberikan atau melumpuhkan, menaklukkan, mem, apa ya, potensi mempertuhankan hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu dan memperturutkan sisi syahwatiah diri kita. Dan di dalam haji itu puncak segalanya kan. Jadi ada haji di dalam syahadat, ya jelas ya. Ada haji di dalam sholat, ada. Kalau penghadapan kita kepada Allah kan juga gitu. Haji di dalam zakat, tentu saja. Karena bisa jadi ya ketika kita mengeluarkan uang yang dihadapkan wajah kita adalah kira-kira orang akan melihat nggak ya, akan memuji atau enggak. Nah itu kan. Oke, jadi bahasan saya ini. Eh, karena ini menjadi puncak ibadah, kesempurnaan ibadah, maka otomatis ya di dalam perjalanan haji secara fisik pun aspek 5 rukun bagi ihsan kita pun menjadi apa ya, menjadi hal penting di checklist ya, benar nggak nih? Di dalam perjalanan haji ini ada syahadat, aspek syahadat yang sedang hamba ingin tujukan. Siapa Allah, siapa Rasulullah, bagaimana kita bisa bercerita tentang dua subjek utama, objek utama kehidupan kita, Allah dan Rasul. Di dalam perjalanan haji, keterhubungan kita sampai sejauh mana dari aspek sholatnya. Pensucian jiwa kita bagaimana. Kemudian penjagaan diri kita dari dua hal ini seperti apa. Kan ketahuan ya, jangan dulu ke haji lah. Waktu umroh aja kan bisa lihat. Ketika pasang status, sudah mengalami, sudah perjalanan, terus bisa masuk raudhah, kemudian ada kenikmatan yang diraih. Kan bawaannya ingin bercerita, ingin menyampaikan, tapi kan diuji oleh Allah ya. Begitu ada yang memuji menjadi senang, begitu ada yang menyindir karena memang dia benci kepada kita, kemudian ditunjukkan kedengkiannya, kita ikut marah kan problem besar. Nah, baru di sisi ini. Itu eh, kesimpulannya ya dari sekian pertemuan yang. Nah, jadi di dalam haji ini, kalau boleh saya urutkan lagi ya beberapa poin-poin pentingnya ya. Dari sejak perjalanan mikot misalkan, itu tekad awal, niat yang ditancapkan, istilahnya gila. Betul nggak saya berniat sepenuhnya menempuh perjalanan ingin mengenali siapa engkau ya Allah dan siapa engkau ya Rasulullah. Itu kan mikot itu kan simbol-simbol meluruskan niat sebetulnya, baik segi tempatnya ataupun segi waktunya. Benar nggak niat dan waktunya itu sejalan gitu dengan apa yang menjadi maksud tujuan adanya ibadah haji atau umroh ini. Dari mikot kemudian pakaian ihram,
Ini saya sambil review lagi ya, esensinya apa ya dari setiap momen. Apa? Ihram itu simbol apa? Kesederhanaan, terus ketidakberdayaan, dan kefakiran. Putih itu simbol kesucian lah, mungkin. Niat yang suci, sederhana lah. Kayak niat yang suci, kesucian niat. Ya niat dan amalnya ya. Oke, saya mau runut lagi ya, sambil review nih. Kemarin masuk setelah ihram, kemudian masuk Masjidil Haram, memandang Ka'bah sebagai Baitullah, rumah Allah, apa ketakziman, melepas kerinduan, gitu. Kemudian berikutnya apalagi setelah memandang Ka'bah, masuk ke tawaf, menikmati kedekatan dengannya melalui rumahnya. Kenapa diputari gitu? Karena pemutaran itu kan simbol, ya Allah, semoga sepanjang hidup disimbolkan dengan 7 putar ini, menunjukkan angka kesempurnaan waktu, karena dari waktu hari demi hari, hari ketujuh kembali ke hari pertama lagi, itu seperti apa sih merasa dekat denganmu ini ya Allah. Hanya kalau tidak hadir di dalam tawaf itu, merasakan nikmatnya bersamanya, wah, kita ditantang untuk dievaluasi lagi. Kalau yang kita rasakan hanya capeknya, lelahnya, bosennya, bingungnya, ini ngapain 7 kali diputar-putar gitu, berarti ada problem. Setelah tawaf sa'i, esensinya apa? Ikhtiar dalam kehidupan antara harap dan cemas, isinya gitu kan, khauf dan roja ya. Ini al khauf, takutan, ini ar roja, pengharapan. Dan harus diperjuangkan, ikhtiar perjuangan ya, ikhtiar hidup, simbol ikhtiar. Tahallul, makna esensi paling utamanya adalah perkara apa ya, bahasa yang saya ingin, kan dari segi bahasa kan menghalalkan yang tadinya tidak halal gitu. Tapi sebetulnya menutup ya, apa ya, membangun akad, taruh, saya menggunakan bahasanya gimana ya, karena di dalam tahallul itu kan memotong rambut atau memotong kuku, kemudian potongan-potongan itu di dalam doanya itu seperti dipersembahkan di hadapan Allah. Ya Allah, ini loh bagian dari tubuh hamba
yang dipotong ini sebagai saksi atas perjalanan ibadah hamba ini. Jadi apa gimana bahasanya ya, taharul itu? Simbol penyerahan, mungkin bahasa yang lain kalau ada nanti saya revisi ya. Persaksian atas amalan haji atau umroh ya, karena ini nah gitulah kan. Di dalam tahal itu kan momen yang krusial juga sebetulnya pada saat setelah dipotong ada doanya. Di doanya itu baru kebukainnya ya, makna di balik tahalul itu. Ya Allah, sejalan dengan potongan ini maka lepaskan juga segala sayi'ah keburukan hamba, dan hamba serahkan ini dibuang di tanah suci ini sebagai kelak menjadi saksi di persaksian ini. Oke, nah haji baru dari situ ada perjalanan ke Mina. Di sini kan konsepnya mabit ya, berdiam, bermalam, membangun. Arti Mina itu kan dari kata al-muna, pengharapan juga sih sebenarnya. Membangun renungan tentang pengharapan diri ini apa. Makanya karena haji itu maknanya adalah tujuan kan. Di Mina itu kayak dimantapkan, pemantapan ulang gitu. Coba kamu mau nyari apa di dalam mekanisme perjalanan haji ini gitu maksudnya. Tentang pengharapan. Gitu. Nah, di dalam Mina itu tidak melakukan apapun kecuali berdiam, persiapan menuju ke Arafah. Nah, di Arafah inilah baru tafakur diri di sini kan, terkait persaksian utama hidup. Man Arafah nafsahu faqad Arafah Rabbah. Jadi di Arafah inilah baru ini puncak. Kenapa Arafah itu disebut sebagai puncak ibadah haji? Karena puncak dari amalan haji ini sebenarnya poinnya di sini. Sampai berhasil membangun pengenalan yang sempurna nggak terhadap Dia Ta'ala, juga terhadap baginda Rasul, yang gerbangnya dimulai dari pengenalan diri. Makanya tafakur di situ. Seharian itu merenung diri sepenuhnya. Nggak ngapa-ngapain kecuali membaca diri sebetulnya di situ, di Arafah itu. Persoalan. Nah, mengenal diri ini, kenapa menjadi puncak? Karena ya emang gerbang dari apa yang menjadi tujuan diciptakan kita sebagai manusia kan, menjadi saksi Allah. Untuk menjadi saksi Allah harus kenal Allah. Untuk kenal Allah harus melalui kenal diri dulu gerbangnya. Nah, baru di dalam ketika selesai Arafah, maka apa, ada Muzdalifah. Ini sebuah tempat mengumpulkan kerikil
atau batu yang dilempar, batu untuk lemparan. Poinnya apa di sini? Buat apa lempar? Ya itu, melempar musuh dalam diri kan. Saya kasih tanda petik dulu karena di sini lempar jumroh ini mengenal musuh dalam diri ini kan. Dan pengusirannya, gimana ya bahasanya? Makanya nggak sekedar ikut-ikutan yang lain lempar-lempar gitu, nggak cukup gitu, rugi ketika melempar batu, satu batu harus sampai menunjukkan ini satu hal yang ada dalam diri ya Allah, yang ini tidak selayaknya bercokol dalam diri, harus dilemparkan keluar dari dalam diri. Jadi bukan bukan sekedar di situ ada objek iblis dilempar, nggak segitunya, nggak sekedar itu gitu. Faktanya kan juga eh, orang mungkin bingung ini ngelempar terus apa gitu kan enggak. Justru pertama di Musdalifah itu sambil mengumpulkan batu kerikil sambil memastikan ini satu kerikil ini kerikil hamba bernama kesombongan gitu. Dan harus tegas di situ ketika lempar tuh makanya menggunakan kata-kata Bismillahi Allahu Akbar untuk menunjukkan ya Allah ini sombong hamba, mohon ya Rabbana jauhkan dari diri hamba, lempar jauh gitu maksudnya. Bisa nggak kita mengidentifikasi 70 batu kerikil menjauhkan, mengenal musuh dan melempar jauh. Itulah simbolnya lah. 7 batu kerikil, bisa nggak kemudian 70 batu kerikil itu sama dengan 70 keburukan diri atau yang harus dilempar jauh. Ya Allah, ini rasa iri hamba. Mohon ya Rabbana digambarkan dengan batu ini, jauhkan dari diri hamba, lempar jauh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan terasa beda nanti. Nih bagi yang sudah pernah kemarin dan terlewat ya nggak masalah sih sebenarnya. Kita kan juga dalam hal diri kita sehari-hari di rumah pun kita harus menemukan loh. Ini lebih kurang lima, kurang dari lima yang 75-nya pasukan kebodohan ya. Ini. Bisa nggak menemukan 70 jati diri kita yang layak kita jauhkan? Makanya disimbolkan dengan batu yang dilempar jauh. Bukan batu yang dikumpulkan dibawa ke tanah air kan, dilempar jauh. Gitu ya. Dan terakhir, ya udah ya, itu jumroh. Nah, tawaf dan lainnya sama berulang. Ada istilah tawaf kudum, tawaf ini. Oke, sampai di sini. Wah, udah 10 menit lagi nih. Ini saya persilahkan yang lain kalau ada yang mau merespon menanggapi. Jadi sekali lagi bagi yang berkesempatan berangkat, semoga ini menjadi pegangan, membuat setiap momen demi momen itu terasa ininya ya. Ada apa di balik perjalanan menuju ke Mina, apa yang diniatkan di situ. Ada doa-doanya juga untuk membuat kita tahu ya yang bisa kita lakukan, doa yang dibacakan. Tapi kalau kita lebih paham eh,
ininya di balik itu ada apa kan juga lebih indah ya, lebih terasa berbeda. Begitu, Mangga, silakan. Assalamualaikum Kang. Ya, tayanya Mangga. Ah, nanti Iya, bahasnya Kang. kedua. Iya, kan saya mau tanya tadi yang mengenai tahallul itu kan diterangkan bahwa itu tuh sebagai simbol untuk memangkas sayiat-sayiat yang ada dalam diri kita gitu ya. Eh, itu kurang lebihnya sama kayak kurban gitu ya Kang ya, kalau nggak salah ya Kang ya. Kurban. Saat mempersembahkan kurban gitu, saat kita berkurban di Idul Adha, apakah seperti itu juga Iya, kalau permohonan kurban permohonan? konteksnya lebih kepada bentuk pengorbanan kita, mengorbankan apa yang termasuk ada momen itu juga memang betul. Ada di mana ketika Baik. karena doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah juga kan, ya Allah seiring dengan darah yang mengalir melalui penyembelihan ini, semoga saya hamba pun disembelih, dialirkan juga gitu, dibuang gitu. Ada Iya, iya. sejalan gitu. Nah, Iya, baik. cuma kan kalau Lalu di paham kemudian yang ya, yang lempar jumrat ini kan itu juga kan konteksnya sama juga tadi seperti apa namanya permohonan untuk Allah lepaskan sayi'ah yang ada dalam ya, diri hanya kalau di kita. jumroh Nah, itu dirinci. Buat saya tuh oh menakjubkannya gitu. gitu. Kalau di itu Baik, kan baik, baik. tahallul kan hanya satu kali gang gunting, Hmm, apakah iya, merinci iya, iya, semuanya? iya. Gini, yang menarik gini. Ah, Kenapa Allah itu menggunakan kalimat dan sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, itu kan. Nah, kita sering memandang setan di dalam diri kita tidak nyata soalnya. Uh, kita sering sering memandang ya setan dalam diri itu nggak nyata. Gitu. Gimana cara bikin nyata? Ya disebutkan satu persatu setan dalam diri itu. Nah, untuk menegaskan bahwa kita memandang ini musuh yang nyata dalam diri, itu sampai diwujudkan dalam bentuk batunya dilemparkan. Gitu. Ya Allah, ini batu kerikil diri hamba bernama kesombongan, hamba ingin buang jauh-jauh. Itu betul-betul identifikasi satu persatu. Gitu. Maka kalau kita nggak bisa menyebut 70 keburukan dalam diri, berarti kan belum banyak, belum selesai gitu persoalan. Ya, artinya gini, kalau dulu kelewat gitu, ya sekarang mulai bikin 70 batu dalam dirinya kalau bisa kenali gitu. Itu Tenen. Alhamdulillah jelas Kang. Hatur Iblis, nuhun Kang. laknatullah, itu setan itu membuat kita memandang baik keburukan kita kan. Tugas mereka SOP-nya kan gitu ya. Godaannya itu adalah bagaimana caranya mereka itu membuat kita memandang diri ini baik-baik saja gitu. Kayaknya nggak ada deh, saya nggak punya kekurangan ini itu enggak, yang lain mah banyak tuh kekurangan yang saya mah nggak ada kan gitu. Sehingga kita luput mengenali kekurangan diri ini. Karena oleh setan tuh berhasil membuat ini saya tiap hari kalau nggak mendengki kayaknya nggak seru deh. Gitu. Kan gitu ya. Jadi kedengkian tuh akhirnya dijadikan sebagai sahabat kita. Sesuatu yang kita sering temukan gitu. Naudzubillah ya. Terus menggunjingkan orang lain itu juga menjadi sesuatu yang makanan harian kita. Karena bukan musuh kita, dianggap bukan sebagai musuh. Ya karena tidak dianggap sebagai musuh, tidak diidentifikasi sebagai batu kerikil yang harus dibuang, akhirnya melekat terus dalam diri, kan betah gitu. Harusnya kan dibuat nggak betah. Gitu. Nah agar dibuat nggak betah, harus dipastikan kamu itu bukan haknya ada dalam diri ini gitu. Nah itu kan repot ya, tidak mudah gitu maksudnya. Kita sering berdamai dengan, bukan berdamai dengan keadaan ya, tapi berdamai dengan keburukan diri gitu. Yang lain juga males kok, saya juga males dikit nggak apa-apa lah. Yang lain juga menggunjingkan aib orang, masa saya nggak ikutan, kan nggak seru dong, nggak ramai, nggak dipandang sosialita nantinya gitu. Nah itu kan hal-hal yang dianggap oleh kita keburukan-keburukan yang normally gitu. Nah ini yang ngeri itu kan. Ini kan simbol 70 kan banyak sekali ya, ya gak usah banyak-banyak lah, minimal dibikin 7 kelompok, tapi kelompok 10 itu 10 besarnya gitu, bisa aja kan gitu kalau mau dicoba.
Lebih ke situ, Teh Yandian. Ngeri-ngeri sedap ya. Nuhun Kang. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang. Iya, sama-sama. Itulah mujahadah kita ya itu. Makanya mengenal diri itu yang paling indah adalah termasuk perkara besar itu mengenali batu kerikil di dalam diri yang tidak boleh ada gitu. Selama ini dianggap ada juga nggak apa yang lain juga punya. Nah gitu kan bahaya kan. Kesombongan itu sering dijadikan sebagai eh, perangkat yang harus kita punya. Kalau nggak sombong nggak kelihatan bagus dong. Nah itu kan waduh. Nah, masyarakat hari ini cenderung suka menggiring kita untuk memandang seperti itu. Itu, iya. Ah, udah kebuka ya, alhamdulillah ya. Eh, Pak, Assalamualaikum. Oke, silakan Bu Asia, mangga mangga. Begini Pak, saya mau dulu waktu saya naik haji, Hmm, saya sepertinya memang hanya haji berjasa dia, tetapi pada waktu sudah sampai di Mekah dan di Madinah, hati jiwa saya itu, walaupun saya belum tahu ya Pak, waktu itu saya belum masuk ini hmm. Tarika Kudusiyah, jadi belum tahu itu jiwa. Tapi niat saya memang ya untuk berhaji itu ya ingin bertemu dengan Allah di sana, dan yang Hmm. seperti yang saya sampaikan bulan lalu bahwa yaitu yang saya temui banyak sekali diberikan Allah hidayah. Jadi itu apakah itu yang dimaksud Pak bahwa saya sudah berhaji secara jiwa? Tapi yang jelas sebelum saya berangkat memang niatnya itu betul-betul memang ingin ke tempat rumah Allah, ke Baitullah itu, dan ingin supaya bisa dekat dengan Allah dalam ibadahnya di sana, kemudian bisa mendapatkan hidayah dari Allah seperti itu Pak. Jadi karena waktu itu saya belum tahu jiwa, jadi mungkin ya, tetapi sudah ibadah secara jiwa dari hati yang paling dalam kalbunya itu udah benar-benar melaksanakan eh, secara apanya itu Pak, jiwanya, hatinya seperti itu Pak. Bagaimana Kalau Pak, secara mohon jiwa penjelasannya. begini, Bu Salwa, Ya, Bu Aisyah. Misalkan ini dari ini ada keterhubungan, misalkan ketika sholat itu merasakan Allah selalu hadir, enggak. ya, Kemudian ada pensucian jiwa kita gitu. Nah, ini ya, yang nah, utamanya kalau kita sebut identitas bahwa sudah mengenal diri, yaitu bertemu diri. ya, Kalau bahasa kita mah ketemu Ruh Kudus, baru itu yang disebut dengan sempurna hajinya gitu. Jadi nggak ya, apa-apa buat saya, kalaupun yang kita sudah lewati itu, alhamdulillah kita syukuri aja apapun yang sudah ini. Cuma kalau yang disebut sebagai yang sempurna, termasuk yang ini, misalkan lempar jumroh, benar nggak kita sudah betul-betul ini, sudah betul-betul mengenali kekurangan diri kita tuh apa saja, Bu Asia? ya, Coba sudah ketemu belum nih? Apa yang kata Allah itu sesuatu yang kurang yang harus kita sempurnakan. Ini aja dulu. Ini juga sudah sebuah tantangan ya. Sepanjang tahun kita jangan-jangan kita masih belum sepenuhnya mengenal kekurangan-kekurangan diri itu apa saja. ya, Bahwa kemarin kita sudah merasakan sesuatu yang merasa dekat, itu udah disyukuri betul. Hanya yang saya maksudkan di sini, kalau disebut sebagai haji yang sempurna, adalah haji yang ujungnya mengenal Allah sepenuhnya. ya, Untuk mengenal Allah sepenuhnya, harus melewati mengenal diri sepenuhnya. Nah, salah satu tanda mengenal diri itu adalah ketika kita betul-betul tahu kekurangan diri itu apa saja, sadar bahwa ini kurang dalam diri saya yang saya harus buang jauh-jauh, seperti batu kerikil yang harus dibuang gitu, dilempar. Nah, termasuk mengenal diri itu juga mengenali misi hidup kita.
Coba. Ya. Misi hidup itu kan dalam bahasa lain adalah tadi yang tahu tujuan hidup kita ke bumi ini untuk menjadi siapa, menjadi apa, melaksanakan apa. Itu baru disebut sempurna-sempurnanya haji, mengenal Ya. diri, bertemu diri lah dalam bahasa, kalau di bahasa suluk ya. Itu. Ya. Nah, kalau belum bertemu diri, artinya kita berjuang bersama-sama. Tenang aja, Bu. Ya. Bukan sederhana, bukan mudah, memang nggak mudah. Tapi jangan dulu kita merasa sudah puas bahwa kemarin sudah bertemu diri. Tanda bertemu diri itu adalah betul-betul tahu jati diri kita apa, tujuan hidup kita kemana, sepenuhnya tahu kekurangan diri kita apa saja. Nah, apapun yang sudah kita lewati, syukuri apa yang sudah kita rasakan nikmatnya di mana, tinggal dari apa yang saya sampaikan di sini, apa yang belum kita gali lagi gitu. Nih, kekurangan diri saya apa saja nih sekarang nih gitu. Itu yang yang apa yang penting ya untuk kita jadikan sebagai acuan evaluasi diri kita. Ya. Gitu. Ya, karena kemarin belum terlalu tahu, Pak, dan Nggak sekarang masalah. sudah Jadi tahu. makanya betul. Jadi Jadi nanti kalau insya Allah kalau dikasih lagi sama Allah untuk ke sana, ya Alhamdulillah. jangan juga. Saya malah tidak menyarankan Bu Asia. Justru Iya, secara jasa dia kita diuji oleh Allah untuk ridho nggak menerima apa yang sudah kita lakukan, sambil iya, menimbang sekarang ada banyak ribuan orang lain yang belum pernah berangkat haji, betul-betul menanti-nanti. iya, Justru kelegowonya kita tidak menuntut harus haji lagi karena apa? Karena Allah menghadirkan sekali dalam hukum Islam cukup gitu. iya, Tapi esensi hajinya baru digali sejak sekarang. Oh, iya, yang dulu pernah lempar jumroh itu artinya adalah mengenal kekurangan diri. Nah, udah kita jalankan yang ini sekarang. Dalam hidup iya, ini, hal apa aja yang kekurangan diri yang harus kita lempar jauh. Seperti dulu kita pernah melempar jumroh itu. Jadi iya, Allah nggak akan apa ya, nggak akan menilai kita gagal sebetulnya. Ya nggak ada yang gagal, yang ada adalah ketidaksempurnaan. Nggak masalah. iya, Hanya hukumnya sekali sudah cukup, memberi kesempatan yang lain untuk bisa berhaji juga, agar semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, kita legowo. Nah, sambil kita sekarang belajar haji itu, walaupun sudah berangkat, adalah untuk yang kurang dulu tuh apa nih? Oh, kalau gitu saya akan sempurnakan. Tidak harus berangkat secara fisik haji. Makanya istilahnya adalah kita berhaji secara jiwa, dalam arti fisiknya nggak perlu berangkat ke tanah suci, tapi setiap momen ada haji, orang-orang saudara kita berangkat haji, kita merenung di sini nih di tanah air. Ya Allah, iya, yang kurang saya tawaf. Tawaf itu apa? Merasakan kedekatan sepanjang hidup. Nah, kita perbaharui lagi niat itu. Ya Allah, semoga di tanah air ini hamba sujud sholat ini pun seperti hamba merasakan dekat denganmu waktu dulu di tanah suci berangkat haji. Kecuali kalau umroh ya, kalau niatnya umroh nggak masalah. Kapanpun silahkan Bu Asia. Tapi kalau untuk niat haji sebaiknya ya saya sangat menganjurkan ada kelegowoan kita untuk memberi kesempatan yang lain, Bu Asia. iya, Gitu. iya, iya, Insya Allah. iya, Nggak, iya, Pak. insya Allah Allah maha, maha Terima kasih. memaklumi kok kekurangan kita. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. kecuali kalau jadi petugas haji mungkin bisa berulang ya. Itu lain Iya, kan. Tapi kalau sebagai jamaah betul-betul ketika kita memberi kesempatan yang lain itu betul-betul sebuah kebaikan besar, iya, insya Allah. Dan kesempurnaan haji itu bisa dihadirkan, bisa dibangun setelah keberangkatan kita menuju ke rumah Allah ini. Gitu, iya, Mas ya. Iya, iya, Pak. Terima insya kasih, Allah. Pak. Terima Sama-sama, kasih. Mas ya. Oke, mangga, Ya, mangga. ya. Iya, waktunya Alhamdulillah sudah mencapai di Makassar sudah jam setengah 11. Mari kita cukupkan, insya Allah. Mudah-mudahan ini bab haji memang buat saya sih hal besar ya, karena kita dipersilahkan untuk melihat bahwa ini puncak ibadah kita.
Nah, di dalam puncak ibadah inilah yang kemudian Allah memberi kita kesempatan untuk bagaimana memandang bahwa baik yang sudah pernah menuju ke rumah Allah, melaksanakan ibadah haji, ataupun yang sedang merindukan, menyiapkan diri untuk perjalanannya, semoga semuanya menjadi sesuatu yang berharga untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi juga. Kita semua terus berjuang menghadirkan sebuah kesempurnaan dalam ibadah kita, alih-alih per sekarang mungkin kita belum mendapatkan kesempatan secara fisik jasad kita menuju ke rumah Allah, rumahnya Rasulullah. Setidaknya lah di dalam renungan kita hari ini, semoga jiwa kita menemukan pemahaman yang tepat, menemukan ilmu yang bisa membuat kita pun bisa merasakan bagaimana hadir sebagai hamba Allah, menyambut panggilannya, bisa bersujud dengan sebaik-baik sujud kita, menyerahkan segala hal yang ada dalam diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Semoga Allah berkenan menerima setiap ibadah kita. Mari kita doakan keluarga kita, orang tua kita yang masih bersama kita, terutama semoga Allah anugerahkan umur yang semakin diberkahi, amalan yang semakin baik, dan husnul khotimah pada orang tua kita yang telah mendahului kita dan pasangan kita. Mari kita doakan juga semoga Allah Ta'ala anugerahkan mereka yang telah mendahului kita, dilapangkan barzahnya, diangkat derajatnya, dimuliakan kehidupannya, dihapuskan segala dosa dan kesalahan. Yang sakit, keluarga kita, saudara kita, tidak pernah berhenti, kita terus bermohon, semoga Allah anugerahkan hati yang ridho, hati yang lapang, hati yang damai dengan sakitnya. Semoga Allah gugurkan sebagian dosa-dosanya, dan Allah sembuhkan dalam kesembuhan yang membawa kebaikan lahir dan batin. Yang dalam kesempitan, mari kita bermohon, ya Allah, semoga dilapangkan kehidupannya, dilapangkan rizkinya, dilapangkan jalannya. Semoga Allah anugerahkan kebaikan demi kebaikan, sabar atas segala apa yang Allah hadirkan. Yang dalam keadaan beban berat, semoga Allah ringankan bebannya. Dalam kesulitan, semoga Allah lepaskan kesulitannya. Untuk anak-anak kita, tidak pernah luput, kita terus bermohon, ya Allah, semoga mereka tumbuh besar, mengenal jalan-Mu, ya Allah. Mengenal jati dirinya, ya Allah, dan beramal sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Jadikan kami menjadi orang tua yang bijak bagi mereka, ya Allah. Orang tua yang mampu menuntun, mampu meneladani kebaikan-kebaikan, dan mampu membimbing mereka, ya Allah, menjadikan mereka sebagai qurrata a'yun dalam izin-Mu dan kemampuan perkenan-Mu, ya Allah. Untuk semua doa dan harapan, mari kita iringin dengan berkahnya Ummul Kitab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bibarakati Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya qabil du'a, ya sami'ud du'a, ya arhamar rahimin. Taqabbal ya karim, walhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan maaf atas segala kekhilafan lisan yang tidak tepat. Semoga Allah ampuni. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dengan hamdalah alhamdulillah amin. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Dani. Mangga Atur banyak. nuhun. Atur nuhun. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
Nuhun Iya, Kang Dani. semuanya Hatur ya, nuhun mangga. Kang Dani. Satria nuhun semuanya, ya, mangga, Assalamualaikum. Bajeng, semua Bati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Sorry, Kang mangga. Dani.